Dodi Sudrajat tetap nekat bakal pindahkan makam Vanessa Angel. Ia mengklaim pemindahannya ini adalah wasiat dari almarhumah. Tenggat waktu 3 kali 24 jam sudah lewat. Pihak Dodi Sudrajat akan polisikan Fuji. Ya Raja, jadi jangan sampai kemudian salah tangkap lagi. Dan kita pengen semua guyup, semua enak. Ya kemudian itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Rofi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu, teman-temannya. Jadi tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat selain kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Wasiatnya kapan disampaikan, Pak? Udah lama sebelum meninggal almarhumah itu. Ini gimana, Pak? Gimana wasiatnya? Beliau menyampaikan secara lisan dan itu kepada banyak orang. Itu cuma hanya Seperti apa, Pak? Wasiatnya kayak apa? bunyinya bahwa kurang lebih begini ya, kalau satu ketika saya sudah tidak ada umur, maka saya pengen agar mayat saya satu lahat dengan ibu saya. Bukan karena itu mimpi, adalah Pak? poin dari apa yang disampaikan oleh almarhum. Bukan karena mimpi Pak Dodi waktu itu. Bukan semata-mata karena itu. Karena kita juga mendapat, bukan cuma hanya kita mendengar dari Pak Dodi semata, tapi juga dari yang lain, sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau dari Pak Dodi aja ya kita pasti juga mempertimbangkan lah. Namun karena ini juga dari tantenya, dari teman-temannya juga, kemudian dari bahkan pencipta lagunya juga menyampaikan kepada kami bahwa itu memang betul, itu adalah sudah wasiat, pernah juga disampaikan kepada kami, ya sehingga beliau menyampaikan. Masukan dari pemuka agama didengarkan nggak, Bang? Kan ada beberapa ustadz yang berbicara juga. Setiap orang yang berpendapat kan tidak mungkin kita melarang dia berpendapat. Tapi kan kembali lagi kepada keluarga besar daripada almarhumah. Nah, ini yang juga masih harus kita pahami dan kita hargai. Kenapa nggak dari awal, Bang? Dari awal mana orang belum meninggal kok kenapa mesti harus Pas meninggal, kejadian meninggal itu kenapa nggak dari awal dipersatukan ya? Oh, jadi ini begini sangat krusial sekali. Keadaan waktu itu sangat kritis. Kita kalau mau menjelaskan ini juga panjang dan kayaknya ya kurang elok juga lah. Tapi yang jelas bahwa itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba aja datang keinginan itu, tapi memang sudah karena ada usia jauh-jauh hari, sehingga ya apalagi ditambah dengan keluarga besar juga menyikapi itu dan menyepakati bahwa benar adanya dan harus dilakukan sebagaimana wasiat dari almarhumah. Kemudian itu yang disampaikan biar tidak ada fitnah lah, tidak ada dusta di antara kita. Kira-kira kapan, Bang? Kira-kira kapan tuh, Bang, dipindahnya, Bang? Katakan kapan, Bang? Belum, kalau pas waktunya yang tepat, insya Allah itu akan dilakukan. Ya, saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan Episode baru drama Dodi Sudrajat bergulir awal pekan ini. Kali ini ayah Vanessa Angel mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Gus Rofi. Diberitakan sebelumnya, Gus Rofi meminta Dodi Sudrajat tak memindahkan makam Vanessa Angel. Jika ini dikabulkan, sebuah ponsel pintar akan diberikan untuk ayah Mayang dan Cika itu. Permintaan ini tak dikabulkan. Pengacara Dodi Sudrajat, Jamaluddin, bahkan menyebut pemindahan makam itu bukan keputusan Dodi semata, melainkan wasiat dari almarhumah. Padahal perlu kami klarifikasi di sini,
bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, kata Jamaluddin kepada awak media usai diperiksa. Lansir video interview yang diunggah di Infotainment, ia menyebut almarhumah Vanessa Angel menyampaikan ini tak hanya kepada Dodi Sudrajat, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu teman-temannya, imbuh Jamaluddin. Karenanya wajar jika Dodi Sudrajat bersikukuh ingin memindahkan makam Vanessa Angel meskipun warganet mengecam dan sejumlah pihak menyesalkan keputusannya. Tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama. Jamaluddin menambahkan lagi, dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat klien kami menyampaikan itu. Jamaluddin menyebut ada beberapa orang selain Dodi Sudrajat yang mendengar wasiat ini. Dikonfirmasi soal ini, Dodi Sudrajat lagi-lagi kicap, diam tak bersuara, tak berkoar-koar seperti biasanya, hanya sibuk bermain gadgetnya. Entah apa yang dicari di dalam gadgetnya, mungkin sedang search berita tentang dirinya. Semakin hari semakin banyak pemberitaan buruk tentang Dodi Sudrajat. Ujung-ujungnya Jamaluddin sebagai kuasa hukum yang meladeni pertanyaan dari para jurnalis. Itu adalah kesempatan dari keluarga besar, kesepakatan bersama almarhumah maupun juga yang berasal dari Maluku, pungkas Jamaluddin. Masih ingat ocehan Dodi Sudrajat yang menuntut Fuji meminta maaf dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam. Diwartakan pada 5 Januari 2022, ayah Vanessa Angel itu berkoar-koar mengalami perundungan cyber. Ini soal Dodi Sudrajat diduga telah menerima uang asuransi sebesar 500 juta rupiah. Padahal kala itu ia belum menerima, dan andai saja menerima tentu akan diberikan untuk Gala Sky Andriansah. Pak Dodi selalu dicemarkan dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak pantas, karena salah satu yang jadi pokok permasalahan yang selama ini dipersoalkan masyarakat adalah seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta, kata pengacara Dodi Sudrajat Jamaluddin Kuduban. Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor yang disebutkan tersebut. Ayah kandung Bibi Ardiansyah, Haji Faisal, siap melaporkan balik Dodi Sudrajat apabila laporan yang ia buat tidak terbukti kebenarannya. Sebelumnya, Dodi Sudrajat mensomasi anak Haji Faisal yaitu Fuji. Kami berikan kesempatan 3 kali 24 jam yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Imbuhnya di hadapan awak media. Tenggat waktu sudah lewat, akankah Dodi Sudrajat menggenapi ucapannya? Lansir dari video interview yang diunggah di kanal YouTube Infotainment, Dodi Sudrajat kicep saat dicacar awak media dan ditanya kabar, ia hanya menjawab ringkas, baik-baik. Setelahnya, ia sibuk mengutak-atik ponsel dan ogah menjawab pertanyaan soal langkah hukum buat Fuji yang diduga mencemarkan nama baiknya. Ujung-ujungnya pengacaranya lagi yang berkoar-koar. Kalau soal yang itu kami sudah mendiskusikan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kami layangkan, kata Jamaluddin Kudubun membeberkan. Lebih lanjut, pihak Dodi Sudrajat mengaku tak main-main soal tuntutannya terhadap Fuji. Jamaluddin menjelaskan agenda soal Fuji terlewat karena kesibukan lain. Insya Allah kita segera dalam waktu dekat. Kami juga karena banyak kesibukan lain yang harus kami rapikan. Yang pasti apa yang pernah kami sampaikan itu tentu akan kami lakukan sebagaimana yang pernah disampaikan, tutur Jamaluddin. Diberitakan sebelumnya Dodi Sudrajat dan pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya awal pekan ini untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Rofi'i.
Polisi mencecarnya dengan 23 pertanyaan. Jamaluddin membantah kliennya mengunggah konten bernada amarah kepada Rofi'i. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan, ekspresi kebencian atau yang berkaitan dengan dugaan orang terkait laporan itu, cetus Jamaluddin.